Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bila hafsrin walantiha wa amarona bimuraqabatil ulama wa ta'atil umara. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi kamali syurafa wa ala alihi wa sahbihi zawil maqam, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dan hadirin serta sahabat syarhil Quran yang berbahagia. Bung Karno, Bung Hatta, dan Sultan Syahrir serta tokoh lainnya adalah para pemimpin yang berperan aktif dalam memimpin pergerakan dan diplomasi kemerdekaan. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan Kiai Haji Mas Mansur, juga tokoh lainnya, turut berperan dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta resolusi jihad yang digaungkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari juga menunjukkan kolaborasi antara ulama dan umara. Mereka bahu-membahu mempertahankan proklamasi, bukan hanya dengan senjata dan diplomasi, tapi juga dengan doa, fatwa, dan kebijaksanaan. Ulama menjadi panglima ruhani, umara menjadi pemikul amanah. Dalam detik-detik genting revolusi, mereka bersatu dalam satu ikrar, merdeka atau mati. Namun hadirin, di tengah gegap gempita kemajuan zaman, kita justru menyaksikan retaknya harmoni antara ulama dan umara. Sebagai contoh, dalam kontestasi politik 5 tahunan telah sama-sama kita saksikan bahwa ulama seakan menjadi target para politikus untuk didekati karena dianggap mampu memberi kontribusi berarti dalam perolehan suara menuju kemenangan. Namun mirisnya hadirin, ibarat makan tebu, habis manis sepahnya dibuang. Mendekati ulama hanya saat pemilihan saja, dan setelah menang diabaikan, bahkan ditinggalkan. Betul apa betul hadirin? Betul. Bagaimana keutuhan bangsa jika relasi antara ulama dan umara hanya sebatas perolehan suara? Karena itu, kami hadir di sini akan membawakan syarahan yang berjudul Menyulam Harmoni Antara Ulama dan Umara sebagai Pilar Kemajuan Bangsa. Sebagai pembuka, mari kita renungkan bersama firman Allah dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 213 sebagai berikut.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Manusia itu dahulunya umat yang satu dalam ketauhidan. Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian
di antara mereka sendiri. Hadirin sekalian, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami'ul li Ahkamil Quran juz 2 halaman 321 menjelaskan ayat di atas. Wakhtalafu ba'da dzalik la li syubhati waradat. Perbedaan itu tidak muncul karena ada kesamaran dalam kebenaran. Bal libagi wa hasadi wa talabir riyasah. Tetapi karena kedengkian, ambisi dan perebutan kekuasaan. Fadalla dzalik ala anna tilafan nasi ba'dal anbiya innama yakunu bisababi ahlil hawa minal ulama wal muluk. Hal ini menunjukkan bahwa perpecahan umat setelah para nabi muncul karena ulama dan penguasa yang mengikuti hawa nafsu. Fahaulai idza fasadu fasadan nas. Jika mereka rusak, maka rusaklah umat. Sejalan dengan penjelasan tersebut, hadirin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam karyanya Minhajul Sunnah An-Nabawiyah juz 1 halaman 80 mengibaratkan wasolahun nas innama yakunu bisolahi ulati umurihim wa ulamaihim. Baiknya masyarakat tergantung pada baiknya para pemimpin dan ulama mereka. Fa idza solahu solahan nas. Jika mereka baik, masyarakat pun akan baik. Wa idza fasadu fasadan nas. Jika mereka rusak, masyarakat pun ikut rusak. Hadirin, makna dari dua pemaparan tadi bukanlah sekedar peringatan di masa lalu, tapi adalah suara nurani zaman yang terus bergema hingga hari ini. Ketika para ulama yang seharusnya menjadi cahaya penuntun mulai goyah dalam menjaga integritas moral dan keilmuan mereka, maka hadirin, cahaya petunjuk pun meredup. Ketika ilmu dijadikan alat dagang dan kebenaran dibungkus oleh kepentingan, maka di sanalah awal gelapnya peradaban. Ketika para pemimpin tak lagi memimpin dengan amanah, melainkan dengan nafsu dan kerakusan, maka hadirin, bukan hanya keadilan yang tercabik, tapi juga harapan rakyat kecil yang terhempas. Kekuasaan yang semestinya menjadi pelindung berubah menjadi ancaman. Kebijakan tak lagi berpihak kepada yang lemah, melainkan kepada ego dan gengsi yang tak pernah kenyang. Betapa lebih menyedihkannya lagi, hadirin, bila dua poros utama umat, ulama dan umaro, justru saling menjatuhkan, berebut tepuk tangan massa, berebut kamera. Maka yang menderita adalah mereka yang di bawah, rakyat kecil yang tak punya suara, yang hanya bisa menunduk, menangis dalam diam, dan bertanya dalam hati, di mana keadilan, di mana kebenaran? Hadirin sekalian, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama besar Suriah dan pakar fikih internasional, dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu menegaskan bahwa hubungan antara ulama dan pemimpin tidak boleh kering atau terputus. Ulama dan pemimpin adalah dua mata bagi tubuh umat. Tanpa keduanya bekerja sama, maka umat akan kehilangan arah. Maka dari itu, hadirin, keduanya harus saling menasehati dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam ketakwaan. Ketika ulama diam,
terhadap penyimpangan penguasa, atau ketika penguasa tutup telinga dari suara ulama, maka itulah awal keruntuhan moral masyarakat. Betul hadirin? Betul. Oleh karena itu, jika kita ingin melihat umat ini bangkit dari kejemudan, jika kita merindukan negeri ini dipenuhi dengan keadilan, kemajuan, dan juga keberkahan, maka hadirin, ulama dan umaro tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus duduk bersama, berpikir bersama, dan bekerja sama demi kemaslahatan umat dan bangsa. Allah memberikan petunjuk dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 41 sebagai berikut. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakat. Aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kemantapan hidup di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut merupakan cetak biru peradaban. Apabila kekuasaan itu bila berada di tangan orang-orang yang bertakwa, maka kekuasaan itu akan berubah menjadi instrumen ibadah. Dalam artian begini hadirin, kekuasaan itu jangan dijauhkan dari nilai agama. Dan agama jangan hanya berhenti di mimbar saja, tapi harus menggali dalam kebijakan, hidup dalam keputusan, dan menyatu dengan tatanan. Disinilah ulama dan umaro bertemu. Ulama menjaga ruh dan nilai, umaro menggerakkan arah dan kebijakan. Ibaratnya dua sayap burung hadirin. Kalau satu patah, jangankan terbang tinggi, nemplok pun susah. Lalu bagaimana caranya agar dua sayap ini bisa kompak? Pertama, saling paham peran. Ulama jangan merasa paling suci, umaro jangan anti kritik. Ikutilah Nabi Muhammad sebagai teladan terbaik, pemimpin ruhani sekaligus pemimpin negeri yang memimpin dengan nilai, bukan dengan ego, bukan pula polling elektabilitas ala pemilu. Kedua, buka ruang sinergi. Jangan jauhkan ulama dari kebijakan, dan jangan pula biarkan umaro hanya dikelilingi oleh yes man yang sibuk angguk-angguk tapi tak pernah kasih solusi. Forum musyawarah, mimbar masjid, bahkan warung kopi pun bisa jadi ladang menyemai kebijaksanaan, asal bukan dipakai untuk gibah berjamaah.
Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Dan yang ketiga, ini yang paling utama, bertakwa. Takwa itu bukan gaya berpakaian, tapi cara berpikir. Ingat hadirin, setiap keputusan itu bukan cuma ditagih oleh rakyat, tapi juga ditagih di akhirat. Dan di sana tak ada buzzer yang bisa bantu kita. Betul, betul. Oleh karena itu hadirin, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya negeri ini terlalu besar jika hanya disiapkan oleh satu belah pihak, tapi juga ia terlalu mulia jika dibiarkan runtuh karena ulama dan umara saling menjauh. Maka mari kita dekatkan keduanya hadirin. Setuju? Setuju. Bukan demi masyarakat, tapi untuk bersatu dalam cinta kepada dan tanggung jawab kepada Allah. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.